Widih. Nah, kalian baru cair duit pinjolnya. Beli ini aja. Ini dia BMW M1000 RR tahun 2022. Gila. Oke, jadi mungkin motor ini sekilas seperti BMW S1000 RR. Tapi nyatanya kalau kalian bisa lihat lebih detail, di sini bagian depan ada logo BMW M1000 RR-nya. Jadi yang membedakan adalah daleman dari motornya. Mungkin untuk segi eksterior, motor ini tuh sama. Tapi banyak banget part-part yang udah diganti. Contohnya, untuk bagian yang paling vital, subframe-nya udah diganti pakai karbon nih guys. Jadi kalian bisa lihat ya, subframe di tengah sini, terus sampai ke belakang sini, ini udah full karbon by Full Six. Sampai ke undercowl-nya juga, ini udah pakai karbon semua nih guys. Oke, dan untuk di bagian mesinnya, kalian bisa lihat ya, motor ini udah diganti clear clutch-nya pakai CNC Racing. Terus untuk warnanya, ini silver, mengikuti warna-warna dari part motor ini ya. Karena motor ini M1000 RR, dia standarnya tuh udah beberapa partnya dari M package ya. Nah, jadi kalau kita ke bagian depan sini kalian bisa lihat ya, untuk kalipernya ini udah pakai M package depan dan belakang. Terus untuk suspensinya udah pakai Marzocchi, dan yang kerennya lagi di bagian preloadnya sini. Nah, untuk bagian preloadnya ini dia disetel secara manual. Jadi kalau misalkan di BMW S1000 RR kan dia udah elektrik ya, tapi ini manual guys. Jadi kalian bisa ngatur motor ini sedemikian rupa untuk kebutuhan kalian. Misalkan kalian mau pakai buat nyentul atau buat San Mori gitu ya, oke banget. Terus di sini juga ada semacam spoiler. Nah, ini spoilernya udah bawaan dari motornya juga, dan ini karbon. Terus untuk bagian windshield ini udah ditambahin pakai karbon juga, dan sebenarnya sih kalau misalkan kita beli motor ini masih belum dapat kalau nggak salah ya. Terus di sini juga ada spion Rizoma, dan bentuknya ini bener-bener keren banget ya. Ya, looks-nya emang lebih aerodinamis. Terus kita ke bagian kaki-kaki ya, bagian velg lah ya. Nah, ini velgnya udah pakai ThyssenKrupp, dan ini bahannya udah karbon. Yang pastinya bobotnya ringan banget nih motor. Gokil. Motor ini udah gue cobain, bener-bener enteng banget kalau udah dipakai jalan, nurut juga. Sama kalau buat nikung-nikung, pasti paling the best. Terus suara dari motor ini bener-bener luar biasa banget. Karena knalpotnya udah pakai Akrapovic full system, dan ini karakternya tuh ya Akrapovic. Suaranya adem, tapi kalau udah digeber, suaranya jadi ngebuka. Jadi bener-bener enak banget. Jadi knalpot Akrapovic ini nggak sekedar hanya suara aja, tapi dia meningkatkan horsepower juga di motor ini. Nah, motor ini basicnya dia 1000 cc, untuk powernya dia di 212 horsepower, dan torsinya di 113 Nm. Gokil banget ya. Oke, jadi ini dia BMW M1000 RR, dan dia seperti yang gue bilang tadi, standarnya udah banyak banget yang M package. Jadi kalau kita bisa lihat ya, dari bagian stangnya, di sini handle-nya kiri dan kanan, kopling sama rem ya udah pakai M package. Terus juga ini jalur stangnya juga ada M package. Terus apa lagi ya? Kaliper, suspensi sama footstep-nya juga udah pakai M package. Jadi emang standarnya seperti ini. Nah, kalau BMW S1000 RR, dia kan ada yang pilihannya M package ya. Tapi di motor ini standarnya aja udah M package guys. Gokil banget ya. Yang pasti enak banget. Untuk bannya ini dia udah pakai Dunlop Sport Smart ya. Untuk belakang ukuran 200/55 dan depan 120/70. Terus yang lebih kerennya lagi, motor ini boleh mendekat. Nah, ini dia guys. Yang spesialnya adalah, wah, ini layar full TFT 6,5 inci, dan ini udah full color ya. Nah, kalian bisa lihat odonya hanya 346 km aja. Jadi motor ini masih baru ya, bau-baunya ya. Jadi motor ini karena masih baru, dia masih dikasih limiter. Jadi motor ini emang kilometernya masih under 1000 kilo. Jadi motor ini masih dikasih limiter di 6000. Nah, nanti kalau udah servis 1000 atau sudah masuk jatuh tempo servis, itu bisa di-unlock ya limiternya. Nah, jadi yang kalian tunggu-tunggu adalah mendengarkan suara dari motor ini. Langsung aja kita cek sound. Ini dia suara BMW M1000 RR.
Itu sebenarnya motor ini udah gue pakai. Kalau cold start lebih berisik lagi suaranya, kayak mobil. Gitu. Oke, jadi kurlap seperti itu. Langsung aja kita coba bawa jalan motor ini. Oke, jadi sekarang kita akan coba sensasi mengendarai si BMW M1000 RR ini. Terus untuk dari angle sebelah sini nih yang gue paling suka nih ya. Jadi kayak motor ini tuh subframe-nya udah full karbon guys. Jadi mau dari belakang sini ini semuanya nyatu nih. Dari sini belakang sini ke kerangka-kerangkanya juga udah full karbon. Ini juga udah karbon. Terus footstep-nya udah M-package. Terus untuk side stand-nya aja ini udah pakai karbon nih. Nah, karbonnya ini dia dari full six nih. Ada tulisannya di sini ya, di belakang sama di bawah sini nih, full six. Gokil banget sini. Dan uniknya preloadnya ini dia manual guys. Kalau biasanya yang kita tahu kan di BMW S1000 RR itu kan udah full elektrik. Nah, kalau ini masih manual. Jadi mungkin lebih enak kali ya. Bisa kita atur sedemikian rupa sesuai kebutuhan pada saat di track atau di jalanan raya seperti ini. Terus untuk disc brake juga udah pakai dari M package juga. Suspensi depan udah Marzocchi. Wow. Dan ini velgnya emang udah bawaan dari motornya, ini udah full karbon ya dari ThyssenKrupp kalau nggak salah. Terus bannya juga udah pakai Dunlop Sport Smart yang belakang ukuran 200/55, depannya tuh 120 kalau nggak salah. Oke ya, langsung aja kita naikin. Widih, gue ngerasa sih emang nih motor lumayan tinggi ya untuk bagian depan, belakangnya. Dan depannya ini enak sih posisinya. Terus part-part yang udah diganti ya, contohnya ini udah ada spion yang Rizoma. Dia emang winglet dan ini bisa dibuka guys tuh. Wih, ini bukan sembarang spion ya. Dan ini pandangan ke belakang tuh luas tuh. Ya ini gue buka aja ya, karena kita mau coba jalan. Oke, kita hidupin layarnya 6,5 inci full TFT. Wah, HD banget sih emang gambarnya ya. Nih kalian bisa lihat ya, odonya baru berjalan 340 km aja. Untuk speedometernya sih nggak terlalu beda jauh ya sama BMW S1000 RR. Nggak ada bedanya bahkan kalau gue perhatiin. Semuanya isiannya sama, riding mode juga ada 4, ada apa aja nih? Ada race, rain, road, dynamic. Balik lagi kita ke race. Oke ya, langsung aja kita hidupin motor yang satu ini. Dari startnya aja udah beda suaranya. Kalau misalkan BMW 1000 tuh nggak sekasar ini sih suaranya, tapi ini gokil. Tadi sih motor udah dipanasin, kita lihat ya, tuh lengkap ya. Semua info-infonya ada semua di sini. Tuh, udah mulai masuk servis ini. Tapi odonya baru berjalan 340 km. Oke, kita bawa jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ngejalanin motor ini tuh sangat berharga banget ya, karena ya di samping odonya super rendah, dan ini momen yang sangat jarang di hidup gua. Iya. Dan dengar-dengar motor ini tuh hanya kurang dari 5 unit ya. Dan motor ini udah ATPM dari BMW Motorrad. Mungkin di luar sana ada aja kali yang masukin ya, importir umum. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, bener-bener serem banget sih bawa motor ini. Jangan dong, jangan ditabrak. Emang serem banget sih bawa motor yang sangat mewah ini ya. Apalagi part-partnya ini udah full karbon, jadi ya nggak bisa macem-macem. Gua pun sebagai yang nyobain aja nih, bener-bener rasa takut gua tuh berlebihan. Karena yang pertama ya ini bukan motor gua, dan kedua adalah modifannya ini udah bukan modifan sih, emang udah bawaan dari motornya aja udah gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, serem banget. Nah, jadi motor ini tuh ya karena odonya masih di bawah 1000 km, dia masih di limit ya, di 6000 kalau nggak salah. Ya masih di 6000, jadi kita nggak bisa ngetes motor ini yang benar-benar brutal ya. Tapi ya janganlah, ngeri juga cuy. Oke, ini kita di Jatiwaringin karena masih siang, ini macet sekali ya di hari Minggu. Tapi lebih nurut sih motornya nih.
Untuk ngegasnya juga enak. Jadi mungkin gue akan ngetesnya di sekitaran dekat-dekat sini aja ya, karena kembali lagi kita mempertahankan odonya serendah mungkin. Jadi mungkin untuk kalian yang masih penasaran dengan motor ini ya, kalian bisa langsung aja datang ke showroomnya Bang Dayat di Jatiwaringin. Ini macet sekali di sini guys. Tapi bener sih, ini feel-nya ringan banget nih motor. Dan yang pastinya ini enak banget. Gak bisa dipejak. Bisa sih. Wah, quick shifternya bener-bener lembut banget guys. Up and down ya yang pasti ya. Wah. Jadi ini knalpotnya Akrapovic ya, yang pastinya adem ya. Dan dia silencernya tuh panjang, makanya suaranya tuh gak terlalu besar. Tuh, dia ada sedikit ledak-ledakan kecil gitu ya. Enak banget kalau kita shifting. Kita lepas gas. Nah tuh, sumpah sih ini remnya bener-bener enak banget. Ya sih M package ya. Gile. Gila, perpindahannya enak banget. Wah gila, meledaknya sih keren. Tapi emang apa ya, motornya ini nurut loh. Kalau kita mau belok-belokin ya pastinya nurut sih. Tapi beda aja gitu feelnya sama kayak motor Jepang. Nah yang ngebedain tuh adalah si BMW M1000RR dengan S1000 tuh ya dari mesinnya dan settingan ECU-nya juga yang pasti. Nikmat banget. Nah jadi motor ini tuh dibanderol dengan harga 1,8 miliar aja. Dan ini udah on the road ya, yang pasti. Tapi emang sih ini motor nikmat banget loh. Terus untuk panas mesin juga ini gak terlalu panas-panas banget. Panasnya gak berasa lah. Tapi gua nggak tahu ini panasnya udah berapa nih. Kita lihat di infonya. Bener-bener lengkap banget sih deh. Panasnya 92 tuh. Dan jangan salah ya, untuk speedometer seperti ini tuh udah lengkap banget. Dia udah ada indikator bensin, terus riding mode juga, speedometer, tachometer, semuanya ada ya. Dan ini kita bisa pilih macam-macam tampilan speedometernya nih. Jadi ini kita sambil ridingnya pelan-pelan aja. Nah ini yang sport ini kita ke bawahin. Tuh dia tuh. Jadi kita bisa ngelihat ini untuk pada saat lagi di trek ya. Jadi ada maksimum lean angle nya seberapa derajat gitu miringnya. Dan ini ada pressure tekanan rem, brake. Terus ke kanan lagi ini banyak banget. Tampilannya sih seru-seru banget ya ngeliatnya ya. Jadi kalau mengendarai motor ini tuh nggak sekedar riding aja. Jadi kita ada tampilan speedometer yang sangat bagus. Wah, gua nggak berani ngebut sih. Waduh. Nah ini untuk yang tampilan kita bisa ngitungin best time lap-nya. Wah, gokil. Kapan lagi nyobain motor gini. Tapi ya karena suara dari motor ini nggak terlalu besar ya, orang jadi kurang begitu ngelihat ya. Brutal suaranya. Nah mungkin kalau limiternya udah nggak ada, pasti enak banget ya. Nah motor ini tuh dia 1000 cc atau 999 cc. Terus dia powernya itu di 212 horsepower ya, dan torsinya tuh di 113 Nm. Pastinya enak banget sih, gak mungkin enggak ya. Sumpah sih ini gasnya kalau gua bejak sih dia ngurut banget ya, karena mungkin masih under 1000 km jadinya dia nahan. Wah, tapi apa namanya, crackles-nya tuh enak banget. Gimana kalau pakai C Project sih lebih pecah sih suaranya. Nurut banget gasnya, bener-bener deh.
Quick shifternya juga benar-benar mulus banget perpindahannya. Ya, jadi kalau untuk rasa motornya sih ya nggak usah diragukan lagi ya, karena motor ini bener-bener masih brand new. Ya, kilometernya masih 300-an ya. Masih rendah banget. Oke. Iya sih, feel-nya beda. Dari getaran mesinnya tuh beda sama S1000RR. Nah, jadi mungkin kalian bisa ngeliat beberapa part yang dari M package dan itu udah standar dari BMW M1000RR. Nah, jadi bedanya sama S1000RR itu sebenarnya S1000RR itu juga ada yang M package-nya juga. Tapi kalau M1000 tuh ya standarnya udah ada M package-nya ini. Kayak contohnya suspensinya, terus kaliper rem depan dan belakang itu udah M-Power semua. Terus footstep-nya juga. Ini rasanya bener-bener enak banget sih. Wah, gua ngeliat pantulan dari mobil depan aja tuh apa ya, keren banget. Terus dia ya pasti lampunya tuh udah full LED semuanya. Dan lampu BMW S1000RR yang baru ini sih bener-bener elegan banget ya. Tapi gue jujur lebih prefer, gue suka BMW S1K yang lama sih, yang matanya picak gitu, dibandingkan yang sekarang ya, kayak lebih berkarakter aja sih kalau buat gue pribadi. Tapi ya mengikuti zaman pastinya udah banyak perubahan di motor-motor ini, yang pastinya lebih canggih dan lebih brutal. Aduh, Jatiwaringin jam siang gini udah padat banget. Oke, jadi ini sekarang kita langsung balik aja ke showroomnya Biker Second Sport ya. Oke, jadi hal yang paling konyol adalah kita coba dengerin suara klaksonnya seperti ini. Itu suara 1,8 M ya guys. Oke, sampai juga kita akhirnya di Biker Second Sport. Riding tipis aja deh pakai ini ya. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan dari motor ini. Oke, jadi motor ini udah gue cobain, dan dengan harga 1,8 miliar kalian bisa bawa pulang motor yang satu ini. Nah, jadi kalian tinggal tunggu apa lagi? Kalau dana pinjol kalian udah cair, langsung sikat motor yang satu ini. Oke ya, jadi kurlep video hari ini sampai sini dulu. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channelnya Biker Second Sport. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Slow banget mata gua.